Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Alfiasana dengan NIM 182699700. Baiklah, di sini saya dari kelompok 2 akan membahas tentang teknik memfasilitasi kesepakatan atau kesimpulan. Nah, di dalam teknik memfasilitasi kesepakatan atau kesimpulan dibagi menjadi subbab. Yang pertama adalah karakter fasilitator. Yang kedua adalah cara mengembangkan analisa bersama. Yang ketiga adalah dua metode pengambilan kesimpulan. Yang keempat adalah teori Berlian atau fasilitasi proses kesepakatan fasilitator. Pertama adalah karakter fasilitator. Fasilitator perlu mengembangkan cara dan teknik-teknik intervensi di dalam kegiatan belajar. Nah, cara intervensi ini akan disesuaikan dengan konsep belajar yang dianutnya. Apakah pembelajaran yang berpusat pada peserta belajar atau pengajaran yang berpusat pada dirinya. Selain itu, fasilitator juga akan mengembangkan cara intervensi yang berbeda sesuai peran atau tugas yang akan dibawakannya. Yang pertama adalah saat berperan sebagai pengelola kegiatan belajar. Nah, fasilitator di sini dapat melakukan intervensi untuk menyesuaikan ke arah, proses, tujuan, dan metode belajar. Yang kedua adalah cara berperan sebagai memandu kegiatan belajar. Nah, tugas fasilitator di sini adalah untuk melakukan intervensi yang mendorong semangat, motivasi, dan kesadaran peserta belajar atas potensi pribadinya. Yang ketiga adalah saat berperan sebagai pembebas. Nah, maksud fasilitator di sini adalah ia melakukan intervensi atau menggunakan kompetensi keilmuannya untuk mendorong peserta belajar dalam mengembangkan sikap kritis seperti seorang ilmuwan untuk memahami kehidupan yang kompleks. Di sini ada skema 15 tentang karakteristik fasilitator. Maksudnya di sini adalah fasilitator diam yang berarti tak acuh, atau fasilitator diam yang berarti menyerahkan keputusan pada peserta belajar. Dan fasilitator memberikan jalan keluar saat peserta membutuhkan narasumber atau masukan, atau fasilitator yang mendominasi semua keputusan. Untuk materi kedua adalah cara mengembangkan analisa bersama. Di sini ada teknik analisis bersama. Yang pertama adalah memberikan nama sesuatu. Yang kedua, mendaftarkan atau mengumpulkan. Yang ketiga adalah memberi nilai. Yang keempat, mengurutkan. Yang kelima, membandingkan. Yang keenam adalah menghitung dan mengukur. Yang ketujuh adalah mengkaitkan atau menghubungkan. Yang kedelapan, memperkirakan. Yang kesembilan, memilih atau menseleksi. Yang kesepuluh adalah menceritakan atau menggambarkan. Yang kesebelas, membuat diagram. Yang kedua belas adalah membuat model. Nah, untuk materi selanjutnya adalah dua metode pengambilan kesimpulan. Di sini ada metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif di sini adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkret atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Untuk metode induktif ini adalah kebalikan dari metode deduktif, yakni adalah contoh-contoh konkret dari fakta-fakta yang diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi. Untuk materi selanjutnya yaitu materi keempat, teori Berlian atau fasilitasi proses kesepakatan fasilitator. Nah, pada dasarnya proses-proses belajar yang partisipatif akan mengembangkan keterampilan yang berdemokrasi. Inti dari kegiatan belajar di sini adalah untuk mendorong peserta belajar untuk menyepakati suatu gagasan, keputusan, dan tindakan yang terbaik. Di sini ada tugas seorang fasilitator, yakni yang pertama adalah mengembangkan proses yang bisa melatih keterampilan peserta untuk bersepakat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Yang kedua adalah mengembangkan kebiasaan atau kesediaan untuk berbeda pendapat orang lain.
Yang ketiga adalah mendorong peserta untuk menghasilkan kesepakatan secara tepat dan berguna untuk diterapkan. Untuk selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan atau perumusan kesimpulan bersama. Di sini terdapat di skema 16 ya, bisa dilihat bahwasanya yang pertama kita menggunakan proses divergen atau informasi meluas. Yang kedua adalah proses konvergen atau informasi mengerucut. Yang ketiga adalah wilayah kritis atau informasi diorganisir dan difokuskan. Nah, di sini juga terdapat bagaimana cara merumuskan kesepakatan bersama itu. Di sini kita menggunakan 6 teknik. Yang pertama adalah self-authorization, yaitu adalah keputusan atau kesimpulan satu orang yang dianggap sudah disepakati bersama. Yang kedua adalah ploops, yaitu kesimpulan seseorang tidak ditanggapi atau diterima oleh peserta lain. Yang ketiga adalah handclaps, yaitu kesimpulan atau keputusan satu orang yang disambut atau didukung oleh peserta lainnya. Yang keempat adalah baiting, yaitu seseorang yang mencoba mengambil kesimpulan untuk melontarkan gagasan dan berusaha meyakinkan peserta lain. Yang keempat adalah majority rule, yaitu kesimpulan berdasarkan pendapat terbanyak peserta. Biasanya kita menggunakan atau melalui voting. Yang terakhir atau yang keenam adalah konsensus, yaitu kesimpulan langsung bersama peserta. Nah, di sini sudah saya jelaskan mengenai teknik memfasilitasi kesepakatan atau kesimpulan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.